Setelah kita mempelajari pengamatan pasut otomatis menggunakan metode mekanik, sekarang kita akan membicarakan pengamatan pasut otomatis juga, namun sekarang menggunakan metode tekanan. Ya, jadi kita berada di segmen ketiga. Nah, apa sih keuntungannya metode tekanan ini gitu ya sebelum kita membahas teknisnya gitu. Yang pertama, metode tekanan ini sangat-sangat mudah untuk diinstal gitu ya. Jadi gampang diinstal dan gampang di uninstall juga gitu. Jadi mudah dipasang, mudah dilepas juga gitu. Jadi bisa dibawa-bawa, cukup portable gitu ya. Bahkan untuk periode yang panjang juga dia cukup baik gitu ya, tanpa dia mengganggu si sensornya gitu. Nanti saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya ya. Tapi tergantung juga baterainya tentunya ya. Jadi untuk tipe tekanan ini tentunya kita membutuhkan daya karena kalau tipe tekanan itu beda dengan tipe mekaniknya. Mekanik itu mungkin dia itu ya bergerak berdasarkan ya gaya apung gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia ngapung eh, apa sih pensilnya bergerak gitu ya. Kalau misalnya kita ingat ke segmen sebelumnya. Tapi kalau tipe tekanan ini dia sudah mulai digital gitu. Jadi self recording gitu ya. Nah, untuk ngedownload berarti kita harus selesai dulu pengukurannya gitu ya. Kita lepas sensornya kalau bisa gitu ya, keringkan, baru habis itu kita download datanya di komputer. Nah, ini sebenarnya sketsa sistem ya, jadi saya rasa saya tidak akan mengajarkan ini, tapi pada dasarnya pengamatan pasut menggunakan prinsip tekanan itu kita bisa ilustrasikan dalam persamaan ini gitu ya, rho GH ya, bahwa tekanan adalah sama dengan rho GH gitu. Kalau nggak salah ini persamaan hidrolik ya. Jadi H itu tentunya yang kita cari gitu ya, adalah muka air gitu kan. Karena kan berarti makin dia dalam gitu ya, berarti H-nya makin besar gitu ya. Jadi semakin dalam tentunya tekanannya akan semakin tinggi gitu. Nah, ada juga di sini rho gitu ya yang merupakan massa jenis air ya. Air ini berarti air laut ya, dan ada G yang merupakan gravitasi kita di bumi gitu ya. Jadi tekanan ini berbanding lurus dengan ketiga hal ini gitu. Jadi sama saja ilustrasinya seperti kalau kalian ini ada yang penyelam gitu ya. Kalau kalian menyelam semakin lama semakin dalam, itu sebenarnya paru-paru kalian makin lama tuh akan makin menyusut gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita menyelam itu tidak boleh langsung katakan dari kedalaman 0 gitu ya. Kedalaman 0 kan berarti di surface. Sampai ke kedalaman tiba-tiba ke kedalaman 100 gitu ya, turun aja terus gitu. Nah, itu biasanya berbahaya gitu ya. Pasti dia turunnya akan secara bertahap gitu, ada stop-stopnya. Begitu juga dengan naik, karena naik itu lebih berbahaya gitu ya. Karena kalau turun itu kompresi gitu ya, ke atas itu justru dekompresi, kebalikannya gitu kan ya. Bahwa semakin ke atas gitu kan, tekanan kalian akan semakin rendah gitu kan. Berarti paru-paru kalian kalau misalnya ke bawah itu menyusut, sut, 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 gitu ya. Kalau ke atas itu dia akan menggelembung, menggelembung, menggelembung. Bayangin kalau kalian ke atas aja langsung gitu ya, nggak boleh. Kalian harus ke atas setahap-setahap gitu. Bahkan ada stop di berapa meter gitu ya, berapa menit untuk membiasakan badan kita dulu gitu kan, ngebuang gas-gasnya. Naik lagi pelan-pelan, naik lagi pelan-pelan. Prinsip inilah yang diterapkan dari pengamatan pasang surut berdasarkan tekanan gitu ya. Jadi saat muka air ini katakan naik gitu ya, artinya ada gas yang terkompresi di sini gitu ya. Nah, itu dia akan mengirimkan kurang lebih sinyal gitu ya, bahwa oh saya ke kompresi nih, berarti tekanannya semakin tinggi. Kira-kira seperti itu. Dan kalau tekanan tinggi artinya air lautnya sedang naik. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, untuk ilustrasinya gitu ya, itu kira-kira mungkin kita ambil dari gambar yang paling kanan dulu aja ya. Jadi kita muter balik gitu ya. Jadi ini adalah bentuknya ya. Jadi ini adalah sensornya ya. Terutama ini itu adalah sensor untuk dia tahu pressure di titik tersebut berapa. Nah, jadi sensor ini dia akan berada pada satu tempat yang sama aja gitu ya. Dia akan terinstall gitu ya. Dan di installnya itu kita akan gerak ke sini, itu bisa ke dalam pipa gitu ya. Jadi dia diamankan kayak
instalasi yang tipe mekanik gitu ya, dia kan juga dalam pipa gitu ya, diamankan gitu kan dalam satu tub pokoknya. Tapi pipa ini tentunya dia harus tetap punya akses untuk kena air laut ya. Kenapa? Karena ya kalau enggak gimana caranya air lautnya keluar masuk gitu kan ya. Jadi tentunya pipa ini bawahnya harus bolong gitu ya. Jadi nggak boleh pipa ditancepin aja. Nah, biar aman gitu ya, sensornya bisa dimasukin ke dalam pipa. Kalau misalnya sensornya tidak dimasukin ke dalam pipa, sebenarnya resikonya lebih kepada dia bisa lumutan gitu ya, dia bisa ditumbuhi karang, dia bisa dimakanin ikan, dan dia menjadi mendapatkan sinyal-sinyal yang banyak noise-nya gitu ya. Kalau misalnya cuma sehari 2 hari, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau misalnya pengamatannya 1 bulan gitu ya, atau bahkan beberapa bulan, itu akan ngefek banget pakai pipa atau tidak gitu ya. Biasa pakai pipa pralon aja. Dan ini kita biasanya install di sebelah rambu ukur juga gitu ya, untuk perbandingan dengan jadi biasanya kita tercatat gitu ya di jam-jam tertentu, misalnya jam saat kita install gitu ya, itu jam berapa, ketinggian muka airnya menurut mata kita berapa di situ. Untuk nanti kita akhirnya translate gitu kan ya, yang dia baca pressure-nya itu, lalu kita translate, oh dia itu si zero gauge-nya itu ada di mana gitu ya, berdasarkan mistar ukur. Nah, zero gauge di mistar ukur itu berapa, bacaan muka air di mistar ukur itu berapa, pada saat yang sama gitu ya. Nah, kira-kira itulah cara kita mentranslate dari pressure menjadi muka air gitu ya. Jadi gampangnya gini, pada saat kita install gitu ya, itu kita catat jam berapa gitu ya. Nanti kan berarti akan ada tinggi muka air berdasarkan sensor tersebut gitu ya. Jadi sensor itu udah ada kayak menurut dia segini muka airnya gitu kan ya, X gitu katakan. Nah, pada saat yang sama kita catat muka air berdasarkan apa yang kita lihat itu berapa. Nah, berarti deltanya ini adalah yang akan kita operasikan ke pengamatan selanjutnya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, lalu di sini, di sebelah sini nih ya, ada orang-orang yang operate, itu adalah orang-orang di sini nih ya. Jadi ini ada, kita bilangnya top side sih sebenarnya gampangnya ya. Jadi area yang kita bisa sentuh gitu ya, kita bisa pencet-pencet buat ngeset. Intinya buat ngobrol antara kita dengan si sensor gitu ya. Pokoknya dimulai kapan dan di stop kapan. Kira-kira gitu sih gampangnya. Nanti dari sini lagi akan ada kabel untuk download gitu ya ke laptop. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita bisa lihat ya, ini kabelnya tuh cukup panjang di sini ya, sampai akhirnya kayak gini. Kenapa? Karena kita pengen mengakomodir sampai kedalaman berapa sih si sensor ini bisa mengukur gitu ya. Mungkin saya rasa panjang kabelnya bisa sampai 10 meter gitu ya, karena di beberapa tempat pasutnya itu bisa 8 meteran bahkan lebih gitu. Kalau mungkin di Indonesia tidak ya, cuman di beberapa tempat itu bisa kali 10 meter. Nah, baik. Untuk ke sistem pengamatan selanjutnya kita akan bicarakan di segmen selanjutnya juga.